Ibadah Natal GBI Wow diadakan pada hari Minggu 25 Desember 2022. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yolanda Virgina. Ibadah ini akan disertai dengan ibadah anak. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin.
sukacita dalam hadirat Tuhan, amin. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar lahir Kristus yang ajaib. Kita serta bergema, lahir Raja mulia. Mari kita semua bangkitkan diri saudara, yang merasakan cita-cita Natal, kita naikkan pujian bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar lahir Kristus yang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita percaya sukacita surga ada di tempat ini, amin. Mari sama-sama tepuk tangan dari pulau dan dari pulau dan benua, terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama bersama-sama.
sukacita katakan and every heart and heaven and angels sing and heaven bersama and heaven and angels sing and heaven and angels sing and heaven and angels sing and heaven
Mari sekali lagi dengan penuh ucapan syukurmu katakan, segala pujian bagimu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama. Oh, segala pujian bagi ucapan syukur kami. Sedang nafasku yang kamu. Surga bumi kan berseru,
Bagimulah segala pujian, hormat dan kemuliaan dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih kalau pada hari ini kami merayakan Natal ya Tuhan. Kami boleh memperingati kelahiran-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur akan hal itu ya Tuhan. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini. Sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar. Bahkan ketika kami masih berdosa, Tuhan sudah memikirkan kami. Tuhan sudah memperhatikan kami. Tuhan sudah peduli buat setiap kami. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Allah Tuhan Yesus juru selamat di dalam kehidupan kami. Kami percaya apapun musim kehidupan yang kami lewati, kami punya juru selamat yang tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau sebentar kami mau mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau ada di dalam kami. Engkau ada bersama dengan kami. Engkau yang akan menyatakan kasih Tuhan, kuasa Tuhan, sukacita Tuhan di dalam hidup setiap kami. Kami percaya bahwa setiap jeripaya kami di dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Kami percaya kami pulang tidak sampai dengan waktu kami datang. Karena di tempat ini kami mengalami Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Kami mengalami Tuhan lewat pujian penyembahan yang dinaikkan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan di dalam satu nama, nama Yesus Kristus Tuhan, kami alaskan doa kami. Setiap kita yang bersuka cita karena Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom, puji nama Tuhan. Silakan duduk. Selamat Natal semuanya. Ya, semua bersuka cita. Saya ada banyak juga lihat di online ya. Ada begitu banyak gereja-gereja sekarang yang sudah merayakan Natal onsite. Dan begitu bersemangat ya, karena udah 2 tahun ya kita nggak bisa perayaan Natal secara temu muka atau onsite. Tapi kalau tahun ini kita boleh merayakan Natal secara onsite, puji nama Tuhan, amin. Coba lihat dulu kiri kanannya, bilang Merry Christmas, kamu keren banget hari ini. Ya, oke, puji Tuhan. Hari ini kita mau bahas ya tema yang didapat dari gembala pembina kita atau gembala sidang kita adalah pengharapan di dalam Kristus atau Christ in us is the hope of glory ya. Tuhan di dalam kita adalah pengharapan kemuliaan itu sendiri. Yuk kita buka ayatnya. Kolose 1 ayat 27. Firman Tuhan berkata, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan kemuliaan. Kalau kita perhatikan, kita bersuka cita ya, Natal ini kita bersuka cita akan kelahiran Kristus. Kenapa kita bersuka cita? Karena kita sudah punya Alkitab ya. Kita bisa dengar, kita bisa baca, bahkan kalau yang sudah pernah pergi ke Israel itu bisa lihat tempatnya gitu ya, di Bethlehem di mana Tuhan dilahirkan. That's why kita bisa percaya. Tetapi pada zaman dulu di mana belum Alkitab dikumpulin jadi satu, di mana Alkitab belum ditulis dengan lengkap, itu bukan hal yang mudah untuk bersuka cita akan hal ini. Kalau kita renungkan sebentar kelahiran Yesus lewat seorang perawan Maria gitu ya. Apa yang Maria lewati, apa yang Maria alami itu bukan hal yang mudah. Pasti dia dihina, pasti dia dibilang bohong, pasti dia direndahkan, pasti dia ketakutan dan segala macam saudara ya. Beda dengan apa yang kita alami sekarang. Kita udah tahu ceritanya. Gitu ya, karena Alkitab sudah menulis hal itu, bahwa Yesus bukan cuma lahir, dia mati, dia juga bangkit ya. Makanya Natal itu adalah kita nih yang hidup di akhir zaman sekarang, kita nih bisa bersuka cita ya. Kenapa? Karena Tuhan tuh begitu luar biasa, sekalipun kita ada di zaman akhir di mana
Ya, ada tantangan, ada goncangan, ada segala macam. Tetapi Tuhan memperlengkapi kita juga dengan luar biasa. Yaitu rohnya sendiri itu ada tinggal bersama dengan kita. Amin. Dan firman Tuhan katakan kalau Allah ada di pihak kita, siapakah yang boleh menjadi lawan kita? Nah, oleh karena itu saudara, yuk kita lihat sebentar ya. Bahwa dia sudah lahir, mati, bangkit itu karena kasih Tuhan buat kita. Amin. Karena Tuhan. Bilang kiri kanannya, karena Tuhan. Ya, tidak ada kontribusi kita. Semata-mata adalah karena kasih Tuhan yang begitu besar. Ya, buat seluruh dunia ini. Bahkan di dalam Yeremia 29 ayat 11 katakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku tentang kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Untuk hari depanmu yang penuh dengan pengharapan. Rancangan Tuhan buat kita tuh rancangan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Tuhan tuh ternyata menaruh pengharapannya juga di dalam ciptaannya, yaitu kita. Untuk menyatakan kemuliaannya, untuk menyatakan kasihnya, untuk menyatakan kuasanya melalui kehidupan setiap kita. Bahwa kita ada di dunia ini ada tujuan, yaitu sebagai duta besarnya kerajaan Allah. Sebagai representatifnya Tuhan Yesus sendiri. Gitu. Itu adalah tujuan kita ada, dan Tuhan katakan, rancanganku buat kamu adalah rancangan damai sejahtera yang penuh dengan pengharapan. Ya, kata pengharapan atau hope ya, dalam pengertian Alkitabiah itu adalah a confident expectation. Jadi pengharapan atau hope atau harapan itu bukan mudah-mudahan. Beda ya. Hope itu bukan mudah-mudahan. Pengharapan itu bukan mudah-mudahan. Tetapi pengharapan atau hope adalah keyakinan akan sesuatu yang kita nantikan. Amin. Dan di sini dikatakan di dalamnya tidak mengandung ketidakpastian jaminan. Artinya pengharapan kita itu ada jaminannya. Amin. Ada jaminannya, itu Tuhan Yesus sendiri. Waktu dia di atas kayu salib dia katakan sudah selesai. Kok hidup gue belum selesai, Bu? Ada bagian yang harus kita kerjakan. Yaitu apa? Lewat iman percaya kita. Akan apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kita. Ya, di sini dikatakan kata hope atau harapan di dalam Alkitab bukan cuma berharap atau menginginkan untuk sesuatu yang baik di depan. Tetapi kita berharap dan yakin hal itu akan terjadi. Amin, saudara ya. Nah, saya mau katakan mengapa orang Kristen itu berharap dan menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Karena kita tahu, kita percaya bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan itu pasti dan tidak mengecewakan. Itu bukan kata Ola, tetapi kata firman Tuhan. Coba kita buka Roma 5 ayat yang kelima. Yuk kita buka Roma 5, 3-5 deh. Roma 5 ayat 3-5. Kita baca sama-sama ya. Oke, 2-3 ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan pengharapan kita di dalam Tuhan, firman Tuhan katakan apa? Tidak mengecewakan. Kalau kita lihat di sini serem banget ya. Berarti kita mesti sengsara ya jadi orang Kristen ya.
Itu bagian dari orang Kristen kah itu kesengsaraan? Saya percaya Tuhan tidak pernah merancangkan kesengsaraan buat setiap kita. Amin. Tetapi sengsara dalam hal ini, saudara, apa sih sengsara kita? Ya, mungkin makanya dikatakan berubahlah oleh pembaruan budimu. Berubahlah oleh cara berpikirmu. Jangan jadi sama dengan dunia. Betul? Ya, kalau dunia bilang apa? Jahat, balas lagi dengan yang jahat. Kalau lu baik, gue bisa lebih baik. Tapi kalau lu jahat sama gue bisa lebih jahat sama lu. Gitu kan? Seolah-olah kita tuh menderita, saudara ya. Karena melakukan kebenaran, yes. Yang menderita apa? Daging kita menderita. Tapi kita mau menyalipkan daging kita. Amin, saudara. Tunduk kepada kebenaran Kristus. Waktu kita ngomongin orang, pengennya apa? Bales ngomongin. Betul? Pengennya begitu. Tapi firman Tuhan bilang apa? Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Sengsara enggak? Menderita enggak? Menderita, jangan bohong. Menderita. Tapi yang menderita apa? Daging kita menderita. Apalagi uang kita kurang. Atau kita enggak ada uang. Atau kita kepepet. Cara dunia mau nipu kek, mau nyolong kek, urusan entar. Tapi ikut Tuhan. Waktu enggak punya uang. Saya lihat om saya belajar dari om saya. Dulunya dia jambret. Dulunya dia rampok. Begitu dia bertobat dan ikut Tuhan, lapar. Ini ada saksinya mami saya. Minta ke kakaknya aja dia enggak. Dia berpuasa. 1 minggu pertama dia makan nasi uduk pakai tempe sama sambal. Minggu kedua dia makan bubur. Putih polos. Minggu ketiga dan 4 dia puasa. Menderita enggak? Menderita, dagingnya menderita. Tapi dia tundukkan dagingnya. Dia enggak minta-minta tuh ke kakaknya. Ini ada mami saya saksinya. Dia diam, saudara. Tapi kalau saya boleh lihat sekarang hidupnya. Wow. Dia orang yang tahan uji. Tuhan sudah menguji dia. Ujian maksudnya ya. Tuhan sudah lulus ujian. Kenapa? Dia sudah menyalipkan dagingnya, saudara. Dia enggak kalah atas kedagingan, saudara. Tetapi kebenaran firman Tuhan itu menang atas hidupnya. Amin, saudara. Itu loh yang dimaksud dengan kesengsaraan, saudara ya. Lalu kita lanjutkan di sini ya. Firman Tuhan katakan apa? Di dalam Mazmur 42, kita juga dapat melihat bahwa Daud menuliskan bahwa kerinduan kepada Allah berbicara pengharapan kepada Allah. Hope in God itu bicara desiring God, merindukan Tuhan. Bahkan kalau kita baca di dalam Mazmur 42 ayat yang kelima, Daud berkata begini. Daud berkata kepada jiwanya. Kenapa Daud berkata kepada jiwanya? Karena zaman itu belum ada Alkitab. Kita tuh sekarang udah ada Alkitab. Udah ada firman Tuhan. Yang saudara dan saya bisa kutip dan perkatakan. Amin. Dan deklarasikan. Tapi Daud pada zaman itu dia belum ada. Ya, dan di sini dikatakan Daud berkata kepada jiwanya, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Dia katakan apa? Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Penolongku dan Allahku. Ada kata lagi loh. Artinya berulang kali Daud ada di dalam tekanan. Berulang kali Daud ada di dalam masalah. Berulang kali Daud ada di dalam kesusahan. Tapi dia gak give up. Dia gak kecewa. Dia gak marah. Tapi dia perkatakan kepada jiwanya. Hai jiwaku. Mengapa engkau tertekan? Mengapa engkau gelisah? Dia katakan, pujilah Tuhan. Bersyukurlah lagi kepada Tuhan. Berharaplah hanya kepada
Tuhan. Karena kalau kita menaruh pengharapan kita kepada manusia, manusia itu mengecewakan. Makanya Tuhan katakan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Kalau kamu menaruh pengharapan kepada manusia, kamu kecewa, kamu ngadu ke manusia yang satu lagi mengecewakan lagi. Ngadu lagi ke manusia yang lain, yang ini mengecewakan lagi. Enggak ada habisnya. Saya lihat ada banyak orang yang seperti itu, akhirnya enggak mau ke gereja lagi. Dia bilang orang gereja gak ada yang benar. Padahal Tuhan bilang apa? Jangan taruh pengharapanmu kepada manusia. Tapi taruhlah pengharapanmu kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan. Kalau kita perhatikan di sini, Daud tulis di dalam Mazmur 42 tentang pengharapan kepada Tuhan. Dia mengumpamakan seperti rusa yang merindukan air. Tadi waktu mandi, saudara, saya dapat perumpamaan ini. Kenapa rusa merindukan air? Dari semalam saya coba Google, apa maksudnya kok rusa merindukan air? Ternyata rusa itu adalah binatang yang sangat cepat. Di dalam dia berlari dan berlompat. Kalau dengan kata lain di sini dituliskan, saya baca di Google, rusa itu binatang yang pantang mundur. Atau kalau bahasa orang Chinese dibilang ini, auban, gigih. Itu rusa. Bentuknya langsing, dia bisa melompat dan berlari begitu cepat. Tetapi di dalam ketakutan, di dalam tekanan, rusa itu mencari air. Kenapa dia mencari air? Yes, karena dia harus minum. Jadi buat dia, dia berfokus kepada air itu. Karena waktu dia minum air, dia kuat untuk berlari lagi. Setiap kali rusa ada di dalam bahaya, dia lari mencari air. Kenapa Daud bisa tahu hal itu? Karena Daud tinggal di padang gurun. Makanya dia banyak memperhatikan dan dia pakai perumpamaan rusa ini. Seperti rusa rindu kepada air. Di dalam tantangan, di dalam ketakutan, rusa itu mencari air. Rusa itu mencari sumber. Rusa itu udah kuat. Kok ya tadi lagi mandi saya diingetin, tahu gak apa? Popeye. Tahu Popeye? Popeye itu kuat kalau makan apa? Bayam. Tapi sesungguhnya kekuatannya itu udah ada sama Popeye apa enggak? Sudah ada. Tetapi waktu dia makan bayam, ya, itu dia jadi lebih kuat lagi. Artinya dia sudah punya kapasitas dan kemampuan itu di dalam dirinya. Nah, bayam itu memperkuat, mengeluarkan kapasitas yang ada sama Popeye. Nah, rusa ini juga sama. Rusa ini dirancangkan sebagai pelari cepat. Bahkan katanya rusa itu juga bisa berenang. Melompat dengan cepat. Tapi tetap sekalipun dia kuat. Sekalipun dia tangkas. Sekalipun dia punya kemampuan. Dia tetap harus kembali minum air. Sama kita. Roh Kudus ada sama kita. Roh yang luar biasa ada sama kita. Saudara dan saya itu luar biasa. Bahkan dikatakan yang ada di dalam kita itu jauh lebih besar. Jauh lebih luar biasa dari apapun yang di luar kita. Setuju? Ya, karena roh Tuhan ada sama kita. Tapi gak bisa berhenti sampai di situ. Saudara harus baca firman. Masuk dalam hadirat Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Merindukan Tuhan. Menaruh pengharapan saudara kepada Tuhan. Itu menjadi kekuatan kita. Dan Daud menaruh hal itu di dalam Mazmur 42. Seperti rusa yang merindukan air. Yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Saudara, pengharapan di dalam Tuhan itu adalah kekuatan. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita baca di Amsal 10 ayat 28 dikatakan bahwa pengharapan itu membawa sukacita. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya Amsal 10 ayat 28 dikatakan hope brings joy. Ya, pengharapan itu memberikan sukacita. Kita tahu bahwa belum selesai. Bahwa masih ada pengharapan. Tidak berhenti sampai di situ. Itu yang membuat kita bersukacita, saudara ya. Di situ dikatakan the hope of the righteous brings joy. Pengharapan orang-orang benar itu membawa sukacita.
Lalu yang kedua dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat yang 1 ya. Pengharapan di dalam Tuhan itu adalah kekuatan. Firman Tuhan Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, iman pengharapan itu kekuatan di dalam hidup kita. Lalu di dalam Roma 5 juga tadi dikatakan ya, ketekunan menjadi orang-orang yang tahan uji. Waktu kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan dikatakan buah dari pengharapan adalah sukacita, kesabaran, kesetiaan, ya, dan kasih. Itu adalah buah dari pengharapan. Dan di dalam Alkitab tertulis 129 kali tentang kata pengharapan atau hope. Itu ada ditulis 129 kali. Artinya yang namanya pengharapan itu penting. Gak kalah penting sama yang namanya hati-hati dengan ketakutan. Saya sih belum pernah hitung, tapi dikatakan kalau di Google 365 kali Tuhan berkata di dalam Alkitab apa? Jangan takut. Nah, kata pengharapan ada tertulis 129 kali di dalam Alkitab. Dibuat penyelidikan, dikatakan begini. Seseorang itu dapat hidup 40 hari tanpa makan. Bilang kiri kanannya kalau baru sehari gak makan gak usah baper. Gak usah jadi kecewa sama Tuhan ya. Oke? Karena manusia itu kuat tidak makan 40 hari. Dan kuat 4 hari tanpa minum. Ya, luar biasa ya Tuhan jadikan kita ya. Lalu di sini dikatakan manusia kuat 4 menit tanpa udara. 4 menit aja. Tapi yang paling serem, manusia itu cuma kuat bertahan 4 detik tanpa pengharapan. Kalau kita putus pengharapan, you going down. Saya kok tadi pagi diingetin sama cerita Pak Iwan. Dulu Pak Iwan seneng diving saudara. Tapi dia orangnya gak bisa panik saudara. Waktu diving, bener ya Wan ya. Waktu diving dia salah pakai alatnya apa gimana, temennya udah ninggalin dia saudara. Itu dia salah pasang oksigennya. Lalu oksigennya gak keluar, betul ya? Oksigennya gak keluar. Singkat cerita dia panik, finnya kelepas, segala macamnya kelepas dan segala macam. Karena saya gak ngerti diving, saudara saya sempat ngomong boleh gak olah belajar diving? Gak usah gitu ya. Karena mungkin pengalaman pribadi dia. Saudara singkat cerita sampai semuanya sudah terlepas. Dia ada di permukaan laut tuh cuma, ini cerita dia ya, cuma begini. Tolong. Saya bersyukur dia tidak berhenti berharap. Kenapa? Karena dia langsung ingat ada istrinya, anak-anaknya dulu masih kecil-kecil. Dia gak berhenti berharap sama siapa? Sama Tuhan. Dia gak berhenti berharap. Tapi tiba-tiba ada tangan yang menarik dia. Nelayan, dia bilang dia gak lihat. Tapi ada tangan nelayan yang tarik dia. Angkat dia ke perahu. Dan dia muntah di situ. Dan habis itu pingsan. Saudara, orang yang berhenti berharap, orang yang putus pengharapan, itu pelan-pelan mulai tenggelam. Yuk boleh bilang kiri kanannya, ayo jangan berhenti berharap. Sekalipun kita belum melihat, sekalipun kita belum mendengar, tapi firman Tuhan katakan bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan itu tidak mengecewakan. Orang yang hilang pengharapan menjadi seseorang yang depresi, menjadi orang yang gelisah, bahkan di sini dikatakan bisa menjadi orang yang bipolar, ya, eating disorder, ya, stres, mental health, yang terakhir yang paling serem, orang yang putus pengharapan, biasanya maunya bunuh diri. Itu adalah orang-orang yang putus pengharapan. Artinya kita tidak bisa hidup tanpa pengharapan. Lalu bagaimana caranya untuk kita menjaga dan membangun pengharapan kita di dalam Tuhan? Yang pertama saya catat, tetaplah bersyukur dan berdoa. Amin. Bersyukur itu adalah bukti
bahwa kita percaya akan pemeliharaan dan kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Sekalipun belum melihat, tapi kita percaya, tapi kita confident. That's why kita bersyukur. Lalu yang kedua, fokus sama kasih Tuhan dan kasihnya Tuhan. Yang ketiga, firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara perhatikan ya, dengan siapa kita bergaul itu penting. Kalau kita bergaul dengan orang yang negatif mulu, pahit mulu, itu nular loh. Ya, jadi dengan siapa kita bergaul tuh penting. Pilih teman-teman tuh yang perkataannya membangun, perkataannya yang menguatkan, gitu ya. Jangan ngeluh terus, jangan negatif terus. Itu tanpa kita sadari. Kalau kitanya nggak kuat dengerin itu terus, saudara, itu kitanya bisa ikut ke bawah-bawah. Pernah ketemu seseorang gitu ya, abis ketemu dia kok rasanya nggak enak gitu. Kenapa ya? Tiap kali abis ketemu dia kok kayaknya nggak enak gitu. Coba bilang kiri kanannya, kayaknya gue kenal tuh orang. Ya, kayaknya nggak enak aja gitu kalau ketemu dia. Ngeluh terus, negatif terus, pahit terus, ya. Lalu di sini katakan limit your bad intake atau batasi hal-hal yang negatif. Hidupkan pilihan, betul ya? Hidupkan pilihan. Harus kita yang pilih-pilih. Pilih apa yang kita mau baca. Pilih apa yang kita mau dengar. Apa yang kita mau masukin ke dalam hati dan pikiran kita. Pilih. Ini saya mau ngomong secara cepat nih. Saudara, saya diberkati banget sama perumpamaan film ini. Judulnya Fokus. Kalau ada yang ingat. Yang main Will Smith. Jadi ini Will Smith nih geng penipu. Dengan teman-temannya satu waktu dia mau ngerjain bandar judi pacuan kuda. Apa yang Will Smith sama teman-temannya lakuin? Jadi di sekeliling judi bandar kuda ini dia taruh angka, saya lupa angka 51 atau 55, Kia inget gak? 51 or 55 angka itu. Jadi setiap kali tuh bandar judi pacuan kuda pergi, ditaruh angka 51 atau 55. Entar di baju belakang orang lah, entar di plat nomor atau dimanapun ini orang pergi, angka itu ada. Saudara tahu waktu hari H, Will Smith taruhan sama bos judi ini. Dia begitu confident. Saudara tahu apa yang dipilih, angka yang dimenangkan oleh bos judi pacuan kuda ini? Angka 51. Itu yang dimenangkan. Jadi akhirnya apa? Will Smith menang, saudara. Punya banyak uang. Saya lagi pikiran, saya bilang aduh ini ternyata Alkitabiah ya. Kita ingat ceritanya ya di Alkitab ya. Waktu raja penipu sama pangeran penipu, Laban sama Yakub mau pecah kongsi. Ingat ya, apa yang dilakukan Yakub waktu mertuanya bilang kalau belang-belang boleh buat kamu. Dia taruh dahan ranting belang-belang setiap kali dombanya berkelamin. Dia taruh dahan ranting belang-belang di sekitar tempat makan dan minuman dari dombanya, di mana dombanya sering ada di situ. Di situ ditaruh Yakub. Dan kita udah tahu ceritanya, apa yang terjadi? Kambing dombanya belang-belang. Apa yang kita lihat? Apa yang kita dengar? Apa yang mau kita pikirin? Apa yang mau kita masukin ke dalam hati kita? What a man thinks in his heart, so is he. Seperti apa engkau mau berpikir, yang kau pikirkan di dalam hatimu, seperti itulah engkau. Kalau engkau berkata, aku orang tanpa harapan, aku orang yang gak bisa, aku orang yang gak masuk hitungan, aku orang yang gak bisa apa-apa. Seperti apa yang kau pikir, seperti itulah engkau. Itu bukan kata saya, itu kata firman Tuhan. Oleh karena itu limit your bad intake. Batasi yang negatif-negatif. Kalau gak perlu didengar, gak usah denger. Bilang kiri kanannya gak usah kekepoan. Amin. Yang gak perlu didengar, gak usah didengar. Karena memang gak semua hal mesti kita dengar dan semua hal mesti kita tahu. Tapi ada banyak hal yang kita mesti tahu, kita gak mau tahu.
Kita harus tahu firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri buat kita. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi firman Tuhan penting apa enggak? Penting, saudara. Lalu yang kelima, fokus kepada yang kita harapkan. Ini kita belajar ya Pak Robert. Belajar fokus, belajar visi. Bagaimana cara membatalkan vision, pengharapan seseorang? Kasih aja 2 visi, pasti yang satu batal. Betul ya Om Alex? Bagaimana cara membatalkan pengharapan seseorang atau visi seseorang? Kasih aja 2, pasti dia gak fokus. Betul saudara? Nah saudara, fokus kepada apa yang kita harapkan. Fokus kepada apa yang kita impikan. Karena kita punya confident di dalam Tuhan. Jangan begini, lagi musim A kita ikut ke A. Lagi musim B kita ikut ke B. Kayak ikan mati saudara, ngeflow. Tapi kita orang-orang yang confident di dalam pengharapan kita. Karena kita tahu pengharapan kita di dalam Tuhan itu tidak mengecewakan. Oh ini ayatnya, Ibrani 6 ayat 9 sampai 12. Boleh ditayangin, kita baca lagi sama-sama. Yuk 2, 3. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Next, sampai 12. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. 11. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Saudara, firman Tuhan ini ditulis oleh Paulus, saudara, di dalam pelayanannya. Enggak gampang. Mereka tersiksa, mereka dipenjara, mereka dihina, mereka gerakan bawah tanah, saudara. Tapi Paulus bilang begini, jangan jadi lamban. Justru ketika kamu punya pengharapan, kamu menjadi orang-orang yang semakin giat, semakin rajin, semakin setia di dalam Tuhan. Karena apa? Karena ada pengharapan. Roma 15 ayat 13 dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Biarlah tahun 2022 Natal ini kita akhiri. Tahun 2022 boleh berakhir, tetapi pengharapan kita kepada Tuhan tidak pernah berakhir. Amin. Karena pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saudara, apa yang kau harapkan di tahun 2023? Bukan mudah-mudahan, tetapi pengharapan kita adalah pengharapan yang pasti. Confident di dalam Tuhan. Karena kehendak Tuhan kita sehat. Kehendak Tuhan kita penuh dengan sukacita. Kehendak Tuhan kita diberkati untuk menjadi berkat. Kehendak Tuhan saudara dan saya lebih daripada pemenang. Kehendak Tuhan saudara dan saya terus naik dan tidak turun. Kehendak Tuhan kita adalah kepala dan bukan ekor. Amin. Itu adalah kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Dan kalau itu adalah kehendaknya, marilah kita berpengharapan. Kita berharap kepada apa yang Dia kehendaki dan Dia rancangkan di dalam hidup kita. Saudara, tetap semangat di tahun 2022 mengakhirinya. Dan masuk ke tahun 2023 dengan penuh dengan ucapan syukur. Kalau kita nengok ke belakang, kalau tahun 2022 kita bisa lewatin dengan luar biasa. Tahun 2023 juga pasti luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya boleh minta. Yuk kita pejamkan mata kita sebentar.
kita boleh renungkan sebentar kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, kasih setianya yang tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita lihat hidup kita sekarang, kalau kita masih ada sekarang, Tuhan itu baik dan selama-lamanya Dia baik buat kita. Amin. Sing to you, Lord, a hymn of love For your faithfulness to me, I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Through it all, I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Through it Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya, I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Through it all, I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Through it all. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan di hari ini Tuhan, kalau pengharapan kami adalah di dalam Engkau ya Tuhan Yesus, the hope of glory yang tidak pernah mengecewakan setiap kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kalau ada hari ini Tuhan, mereka yang mungkin berkata, Tuhan aku lelah, Tuhan aku capek, Tuhan aku mau give up. Ada orang-orang yang berkata sepertinya seolah-olah itu tidak mungkin. Tetapi biarlah hari ini kebenaran firman Tuhan boleh memerdekakan engkau. Bahwa pengharapanmu di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Mungkin engkau belum melihat, mungkin engkau belum merasakannya. Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan tidak pernah berhenti bekerja buat setiap kita. Tuhan, kami percaya bahwa rancangan kami di dalam Engkau adalah rancangan damai sejahtera untuk hari depan kami yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Bapa, aku berdoa Tuhan, biarlah Kau taruhkan lagi pengharapan Tuhan di dalam hati mereka yang sudah putus pengharapan. Sehingga mereka boleh memasuki tahun 2023 dengan penuh harapan, dengan penuh ucapan syukur.
bersyukur karena kami tahu Tuhan kami tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati, sama-sama katakan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Selanjutnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami mengundang Bapak Gembala untuk memimpin kita dalam perjamuan. Kita akan mengadakan perjamuan kudus. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, terima kasih hari ini. Kalau kami merayakan kelahiran-Mu Tuhan. Terima kasih kami sangat diberkati dengan firman-Mu, yaitu pengharapan Tuhan Yesus. Kami selalu berharap pada Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami berjalan bersama-sama dengan Engkau, maka sesuatu apapun yang tidak yang mustahil akan menjadi mustahil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah perjamuan kudus ini ke tangan-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Terima kasih, kami akan memakan dengan cara yang baik. Karena kami mengingat, memperingati Engkau akan kebaikan-Mu, yaitu ketika Engkau karya-Mu di kayu salib Tuhan, Engkau telah menebus kami dengan menebus dosa-dosa kami, menyembuhkan kami, memberkati kami, dan menyertai di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, Kau sucikan, kuduskan kami, sehingga kami layak untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan semua anak-anak-Mu ke tangan-Mu. Engkau terus menjaga kami, memberkati kami. Kami akan meminum dan memakan dengan cara yang benar, yaitu dengan hati penuh percaya dan iman percaya kita Tuhan Yesus. Percaya kami Tuhan Yesus. Sehingga darah-Mu dan tubuh-Mu akan menyegarkan kami. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang berbeban berat Kau lepaskan. Kami yang berharap Engkau terus menyertai dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami undang semua bangkit berdiri. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita mengangkat roti ini tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasihi Kristus, bukan roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat cawan ini di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibentarakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur dan terima kasih pada Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami telah menerima semua yang kebaikan-Mu Tuhan.
dan darah-Mu Tuhan Yesus. Menguatkan kami, menyembuhkan kami, memberikan kami harapan. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapak, terima kasih atas perjamuan kudus ini. Kami selalu mengucap syukur Tuhan, Kau begitu baik atas kehidupan ini. Kami serahkan anak-anak-Mu ke tangan-Mu. Kami percaya Tuhan di tahun depan di 2023 Tuhan, Kau selalu menyertai. Apapun yang kami alami Tuhan, kami percaya Tuhan, kami ada harapan bersama-Mu Tuhan. Engkau akan selalu menyertai di setiap langkah hidup ini. Tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan Yesus. Sekali lagi, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Keluarga demi keluarga Tuhan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera menyertai kita semua. Engkau yang menuntun penyertaan yang sempurna daripada Engkau menyertai kehidupan kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuk dalam candlelight service. Saya bisa minta petugas untuk memadamkan lampu. Untuk candlelight service, saya boleh minta Pak Iwan sebagai gembala untuk maju ke depan. Lalu Pak Robert sebagai perwakilan dari pastoral sama pengajaran. Lalu saya minta Pak Nando untuk mewakili tim media. Saya boleh minta Pak Denny untuk mewakili operasional, sama Naldi untuk mewakili anak muda dan tim praise and worship. Oh
Untuk yang kedua, kami persilahkan kepada Bapak Robert Gudaling selaku pelayan jemaat GBIWA untuk menyalakan lilin. Selanjutnya kepada Bapak Nando Panjaitan selaku Ketua Multimedia GBIWA untuk menyalakan lilin selanjutnya. Selanjutnya kepada Bapak Denny Darmawan selaku bagian pelayan ibadah GBIWA untuk menyalakan lilin. Yang terakhir saya mengundang kepada Bapak Naldi Silvando selaku Ketua Tim Praise and Worship Youth GBIWA untuk menyalakan lilin yang terakhir. Saya mengundang jemaat GBIWA kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Puji nama Tuhan. When Christ was born, oh night divine, oh night Yohanes 8 ayat 12 berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dan jika terang itu datang, maka kegelapan itu menyingkir. Yesus berkata bahwa dia adalah terang dunia. Dan dia juga katakan, kamu semua adalah terang dunia. Tuhan, kami mengucap syukur kalau terang Tuhan sudah ada di dalam kami. Apapun yang orang dunia katakan tentang tahun 2023, mereka katakan bahwa tahun 2023 gelap. Kami mau katakan kami tidak takut ya Tuhan. Karena terang kehidupan itu sudah ada di dalam kami. Bahkan kami percaya ya Tuhan, waktu terang Tuhan itu ada pada kami, maka segala kegelapan akan menyingkir. Dan kami percaya Tuhan, justru di dalam kegelapanlah terang Tuhan akan bersinar terang. Kami percaya Tuhan tahun 2023 ada promosi buat anak-anak Tuhan. Ada pintu-pintu berkat yang dibukakan buat anak-anak Tuhan. Ada perbedaan buat anak-anak Tuhan. Ada berkat khusus buat anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa berkat Tuhan sudah memberkati kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat dan pengertian. Sehingga apa saja yang kami kerjakan boleh dijadikan Tuhan berhasil. Dan hidup kami boleh selalu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat terang Tuhan yang sudah ada di dalam hidup kami. Tuhan berkata sekali lagi, jangan takut.
Jangan takut, karena apa yang di dalam engkau jauh lebih besar, lebih dahsyat, lebih luar biasa dari apapun yang di dunia ini. Bersukacitalah kata Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, lampu boleh dinyalakan kembali. Mari kita duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mau persiapkan persembahan kita berikan dengan sukacita karena Allah kita sumber berkat kita. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, kembali kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk berkat Tuhan yang Kau sediakan pada hari Natal yang penuh dengan sukacita pada hari ini Tuhan. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik lewat persembahan kami Tuhan. Engkau Allah yang memberkati, menyucikan dan mengkuduskan setiap persembahan anak-anak-Mu, umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang siap memberikan dengan sukacita daripada Tuhan Allah sendiri. Katakan amin. Haleluya. Joyful, joyful Lord, we adore Thee, God of glory, Lord of love. Hearts are full like flowers before Thee, healthy as a Son above. Melts the clouds in sin and sadness, drive the dark of thou away. Giver of immortal gladness, fill us with the light, fill us with the light, oh fill us with the light, oh day. Mari Bapak Ibu kita tepuk tangan bersama-sama dengan sukacita. Joyful, joyful Lord, we adore Thee, God of glory, Lord of love. Hearts are full like flowers before Thee, heavy as the sun above. Melt the clouds of sin and sadness, drive the dark of dark away. Give our rolling horns of gladness, fill us with the Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. joyful, joyful Lord, we adore Thee, God of glory, Lord of love. Hearts are full like flowers before Thee, healthy as the sun above. Melt the clouds of sin and sadness, drive the dark of dark away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Joyful, joyful Lord, we adore Thee, God of glory, Lord of love. Hearts are full like flowers before Thee, healthy as the sun above. Melt the clouds of sin and sadness, drive the dark of doubt away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Light of Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan Bapak Ibu Saudara. Saya akan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya ini yang ditunggu-tunggu.
Tadi sempat ada di cancel dulu ya. Saya mengundang buat adik-adik lucu dari GBI Wow sama teacher-teachernya mungkin kan? Oh enggak ya. Kalian teacher lucu juga akan maju, enggak ya? Kami mengundang Kids Church dari GBI Wow. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat adik-adik kita. All the tinsels and lights and the presents are nice, but the real gift is you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the carols and bells make the holidays swell, and it's all about you. Happy birthday, Jesus. Jesus, I love you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the tinsels and lights and the presents are nice, and the real gift is you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the carols and bells, the holidays swell, and it's all about you. Happy birthday, Jesus. Jesus, I love you. I'm so glad it's Christmas. All the tinsels and lights and the presents are nice, but the real gift is you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the carols and bells make the holidays swell, and it's all about you. Happy birthday, Jesus. Jesus, I love you. Merry Christmas, everyone. Jesus, we love you. Sekali lagi dong berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Kids Church GBI Wow. Puji nama Tuhan, ibadah kita siang hari ini telah selesai. Mari saja kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Then sings my soul, my Savior God to thee.
And one more time, how great thou art, how great thou art, how great thou Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di hari Natal ini Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan, karena kami tahu kado yang terindah dari Bapa di surga adalah Yesus Kristus. Natal artinya adalah Engkau mendengar, Engkau melihat Tuhan. Dan ini merupakan pengharapan kami untuk masuk di 2023 Tuhan. Kami tahu Engkau sudah mendengar doa-doa kami, dan Engkau sudah melihat hal-hal yang baik bagi kami Tuhan. Kami terima Tuhan dengan iman kami Tuhan. Oleh kasih karunia-Mu Tuhan, kami akan berjalan bersama dengan Engkau di 2023. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami memberkati Bu Ola yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau Tuhan begitu mengasihi anak-Mu ini Tuhan. Kau akan pakai Bu Ola bersama Pak Iwan untuk mengembalakan di tempat ini Tuhan. Engkau berkati pelayanan mereka di GBI Wow Tuhan. Berkati juga keluarga mereka, anak-anaknya diberkati dalam nama Yesus. Kami juga bersama-sama Tuhan berdoa, memberkati Pak Niko beserta wakil-wakilnya Tuhan. Kami memberkati Pak Sony Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Kami memberkati pemimpin-pemimpin gereja kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga melepaskan shalom, damai sejahtera di hari Natal ini buat negara tercinta kami Indonesia Tuhan. Dalam nama Yesus, shalom buat Indonesia dalam nama Yesus. Negara yang aman, negara yang diberkati. Dan Tuhan, kami hidup di negara ini, kami juga diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga memberkati setiap jemaat yang sudah memberikan persembahan Tuhan. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan jemaat-Mu di tempat ini. Apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan. Kami tahu Tuhan, dengan cinta-Mu atas mereka Tuhan, Engkau yang akan menyatakan apa yang menjadi kerinduan mereka. Berkati usaha mereka, berkati pekerjaan, berkati sekolah anak-anak-Mu Tuhan yang masih sekolah. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan kami akan menerima berkat-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Mari kita akhiri ibadah ini dengan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas everyone.